Hai guys, balik lagi sama aku di channel Kuriositas. Jadi beberapa waktu yang lalu aku lagi cerita-ceritakan sama ibuku. Terus ibuku tuh nyeritain tentang masa kecilku. Dulu aku tuh suka minum susu, ada merek tertentu gitu, bahkan sampai aku tuh TK gitu. Dan juga beliau cerita tentang kebiasaanku yang begini, dulu aku sukanya itu, dan banyak cerita tentang hal lainnya. Tapi aku nggak bisa inget memori masa kecilku yang diceritain di buku tadi. Ada sih beberapa yang aku inget, kayak dulu waktu aku ulang tahun ke-4 tahun, nggak tahu kenapa itu berkesan banget. Terus pas aku lagi ikut lomba, terus pas aku lagi main di time zone, terus pas aku lagi main di taman bermain, itu aku masih inget. Tapi selebihnya aku nggak inget, aku lupa. Mungkin wajar sih aku lupa, karena kan kejadiannya udah lama banget kan. Tapi yang baru-baru ini kejadian, dan itu sering banget kejadian, itu aku sering banget lupa naruh kunci yang padahal baru aja aku pegang, tapi aku lupa naruhnya. Nah itu kalau udah lupa itu pasti bakalan panik banget sih. Nah dari situ aku akhirnya tuh kayak cari tahu gitu, kenapa sih kita tuh bisa lupa, dan kenapa otak manusia tuh nggak didesain, nggak diciptakan tuh bisa inget semua hal yang udah pernah kita lihat, kita dengar, kita rasain. Kenapa nggak kayak gitu aja gitu? Kan enak juga, itu bakalan akan sangat berguna kalau kita ujian. Kita nggak akan ngalamin yang namanya pusing karena kita lupa sama materi yang udah kita pelajarin gitu, karena kita inget semua hal yang udah pernah kita pelajarin. Ya nggak sih? Jadi ini aku mengutip dari SensePop. Menurut Terry Janowski, profesor dari Salk Institute for Biological Studies, California, otak manusia itu punya kapasitas penyimpanan memori kurang lebih sebesar 1 petabyte, atau itu setara dengan 1 juta gigabyte. Atau kalau misalkan kita ganti ke flash disk, itu tuh sama dengan 62.500 flash disk ukuran 16 GB. Nah, itu adalah kapasitas memori otak kita. Tapi dengan memori yang sebanyak itu kapasitasnya, kenapa sih tetap aja kita bisa lupa? Menurut psikolog asal Amerika yang bernama Elizabeth Loftus, yang udah ngelakuin banyak penelitian tentang human memory atau tentang ingatan manusia, dia tuh mengatakan bahwa ada 4 penyebab utama kenapa manusia bisa lupa. Yang pertama, bisa jadi informasi itu hanya tersimpan di memori jangka pendek. Jadi memori manusia tuh terbagi menjadi 3. Ada memori sensorik, ada memori jangka pendek, dan ada memori jangka panjang. Prosesnya tuh saat panca indera kita menerima rangsangan dari lingkungan. Kayak kita melihat sesuatu, atau kita mendengar sesuatu, atau kita merasakan sesuatu. Nah, memori sensorik dalam otak kita akan mencatat itu semua menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini akan dimasukkan ke dalam memori jangka pendek. Sesuai dengan namanya, karena dia namanya memori jangka pendek, jadi memori yang ingatan informasi yang ada di memori jangka pendek itu juga bertahan sangat singkat gitu. Kalau kita nggak merecallnya atau kita nggak mengaktifkannya secara terus-menerus, informasi itu akan hilang. Bahkan cuman bertahan selama 20-30 detik aja. Misal nih, pas kamu nanya nomor HP temenmu, terus kamu catat di handphonemu 11-12 digit nomor handphonenya. Pas dia udah selesai nyebutin dan kamu udah selesai nyatet, biasanya kita akan cenderung lupa sama apa yang kita catat, alias kita tuh nggak bisa ngulang 12 digit angkanya. Nah, itu dia yang disebut dengan memori jangka pendek. Kalau misalkan itu nggak diulang-ulang, ya kita akan cenderung gampang melupakannya, dan informasi itu ya hilang gitu aja, menguap gitu aja. Nah, mungkin inilah yang nyebabin aku tuh jadi sering lupa naruh kunci kalau misalkan aku naruhnya tuh nggak di tempat yang biasa aku taruh. Itu pasti udah dijamin, itu pasti aku lupa. Penyebab yang kedua yaitu otak gagal memanggil ingatan yang tersimpan. Jadi, ingatan yang udah ada di memori jangka pendek tadi, kalau misalkan kita selalu memanggil dan selalu ngaktifin ingatan itu akan diteruskan dan akan masuk ke dalam memori jangka panjang. Nah, kalau
sesuatu informasi udah ada di memori ini, biasanya kita akan bisa mengingatnya dalam waktu yang cukup lama karena informasi itu bisa bertahan sangat lama di memori jangka panjang ini. Memori jangka panjang ini juga ada macam-macamnya. Ada memori semantik, ada memori episodik, ada memori autobiografis, dan ada memori prosedural. Tapi untuk penjelasan lengkapnya kita bahas di video yang lain ya. Oke, balik lagi. Meskipun memori jangka panjang ini bisa kita ingat dalam jangka waktu yang lama, tapi kita nggak benar-benar bisa ingat semua detailnya. Alias ada hal-hal yang kita lupain. Kayak misalnya tadi aku ceritakan, aku inget gitu ulang tahunku yang keempat, tapi aku nggak inget pada saat itu aku tuh pakai baju apa, terus siapa aja teman-temanku yang dateng. Aku nggak inget, aku cuman inget aku ulang tahun yang keempat, cuman gitu doang. Dan ingatan-ingatan itu tuh cuman kayak berupa potongan-potongan memori doang, jadi itu bukan ingatan yang utuh. Ada teori yang ngejelasin bahwa setiap memori yang tersimpan dalam otak kita itu akan membentuk jejak-jejak memori atau yang disebut dengan memory traces. Nah, teori ini disebut dengan teori peluruhan atau nama lainnya tuh decay theories, di mana memori-memori ini apabila mereka tuh jarang dipanggil seiring dengan berjalannya waktu, mereka tuh juga akan bisa memudar dan juga bisa menghilang atau ya kita lupa sama memori itu. Akhirnya otak pun gagal atau nggak bisa manggil informasi atau memori yang kita inginkan. Kita bisa lupa karena adanya gangguan dari memori lain. Jadi gangguan ini tuh ada dua macam. Yang pertama itu gangguan proaktif dan yang kedua itu adalah gangguan retroaktif. Gangguan proaktif itu adalah gangguan di mana ingatan lama mengganggu ingatan baru. Contohnya tuh kalau misalkan kita ganti nomor HP baru, kita tuh cenderung susah banget ngafalin nomor HP yang baru karena kita masih inget dengan nomor HP yang lama, jadi agak rancu gitu kalau ditanya nomor HP-nya berapa. Atau contoh gampangnya itu buat orang-orang yang belum move on sama mantannya gitu. Dia udah ada gandengan baru, tapi dia masih keganggu nih memorinya sama ingatan di masa lalunya. Nah, ini disebut dengan gangguan proaktif. Sebaliknya, gangguan retroaktif itu adalah gangguan di mana ingatan yang baru mengganggu ingatan yang lama. Contoh simpelnya nih, kalau kita belajar materi yang baru, kita cenderung lupa deh sama materi-materi yang udah kita pelajari sebelumnya. Iya nggak? Penyebab yang keempat adalah kecenderungan untuk melupakan sesuatu. Jadi lupa itu nggak semata-mata kayak otomatis otak kita tuh melupakan sesuatu, tapi juga bisa lupa itu karena kita sengaja melupakan sesuatu. Ini apalagi buat misalkan kita tuh lagi sedih atau kita trauma sama sesuatu atau kita lagi khawatir. Nah, kita cenderung untuk melupakan sesuatu yang bikin kita terbebani itu agar perasaan kita jadi lebih baik. Untuk alasan ini, kita jadi tahu bahwa nggak selamanya lupa itu buruk dan merugikan kita. Ada manfaatnya juga kita bisa lupa. Karena memori dalam otak kita itu bisa membuang hal-hal yang nggak pengen kita ingat. Selain 4 hal tadi, kondisi fisik seseorang juga bisa menyebabkan seseorang itu gampang lupa. Misalnya, kalau dia tuh kurang tidur atau stres, akhirnya membuat otaknya sulit berkonsentrasi dan itu juga bisa jadi menurunkan daya ingatnya. Jadi emang bener ya guys, tidur yang cukup adalah kunci. Terus ada satu fakta tambahan lagi nih teman-teman. Jadi di dunia ini tuh ada orang-orang yang dianugerahi kemampuan khusus, yaitu mereka bisa punya daya ingat yang super. Bahkan mereka bisa ingat apapun yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasain semenjak mereka tuh masih kecil sampai mereka dewasa. Mereka inget semua detailnya. Nah, sindrom ini tuh dinamakan hyperthymesia. Jadi dari seluruh dunia, ini menurut jamaicahospital.org, di tahun 2016 tuh cuman ada 61 orang yang mengidap sindrom hyperthymesia ini. Jadi bisa dibilang sindrom ini tuh benar-benar sangat langka. Cuma ada kelebihan dan kekurangannya juga gitu. Kelebihannya mungkin kita akan melihat mereka hidupnya akan sangat mudah gitu ya. Kalau mau ujian gampang aja dapat nilai yang bagus karena daya ingatnya super gitu. Atau kalau misalkan mereka mau nge-recall kenangan-kenangan indah di masa lalunya, itu juga gampang banget
tinggal mau manggil ingatan yang mana, terus ingatan itu akan terputar seperti sebuah film. Tapi sebaliknya guys, untuk orang-orang dengan sindrom hypertimesia yang punya masa lalu yang kelam atau masa lalu yang bikin mereka trauma, bisa bayangin kan, mereka nggak akan bisa ngelupain memori itu seumur hidup mereka, dan itu pasti berat banget. Well, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan banyak pengetahuan baru buat kamu. Dan sampai ketemu di video kuriositas selanjutnya. Sampai jumpa!